Dingin nggak mas? Iya ini lagi kayaknya wih kok kayak tentara. Iya, Tentara langit. Wah, biar bagus. udah cukur belum? Udah. Cukur ganteng. Udah cukur belum nih? Wis. Cukur lagi. Ya, biar ganteng. Saya gondrong. Gundul. Udah pembukaan ya? Ya mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Sudah Saya Safi. Saya Santo. Titik ke titik, Oro ke Taro. Salam Santoro. Semangat. Semangat itu. Baik teman-teman, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya ya. Dijauhkan dari sakit, didekatkan dengan rezeki. Malam ini kita masih di wilayah pesisir Kebumen ya. Kalau di bawah sana itu pantai, kita di hutannya karena belum boleh meninggalkan tempat ini. Nggak tahu sampai kapan kita harus di wilayah pesisir Kebumen ini. Alhamdulillah teman-teman, apa yang menjadi pertanyaan kita sudah terjawab ya. Ada yang komen betul juga itu bahwa Mangil itu memang ininya ya, pengawal presiden. Dia dari Dantasmen apa itulah ya. Mangil Martojoyo apa itu. Ada yang komen itu betul ya. Beliau adalah pengawal dari presiden kita Bung Karno. Jadi sering terjadi penembakan itu, mengawal itulah jadi tameng. Kadang-kadang merobohkan sendiri, merobohkan Soekarno agar tidak tembak dan kena granat ya. Yang kemarin disampaikan itu betul, memang pernah terjadi peristiwa bahwa Bung Karno itu keluar dari sekolah karena telah mewakili jadi wali murid, sampai keluar di mobil itu dibom, digranat ya, sampai 6 kali granat. Alhamdulillah pengawal itu dengan Bung Karno selamat, tapi banyak korban. Ada masa yang berkerumun itu banyak korban. Nah, jadi memang betul dari muda itu memang Soekarno sering ditangkap karena selalu melawan penjajah. Sampai akhirnya Bung Karno memproklamasikan. Setelah proklamasi, setelah kemerdekaan, itu nyawanya juga terus terancam oleh pihak Belanda yang datang kembali ya. Namun setelah jadi presiden, ada musuh-musuh dalam selimut yang diberikan amanah itu. Super Semar surat 11 Maret itu bahwa menunjuk seorang jenderal untuk keamanan negara. Ternyata dia itu membalikkan fakta sehingga Soekarno itu diasingkan. Ya, diasingkan tanpa harus bisa membaca, bisa menulis, mendengar radio itu tidak bisa. Yang mau menjenguk juga dijaga ketat. Dari itulah, karena Bung Karno itu senangnya membaca, menulis, di situ tidak bisa apa-apa. Maka lama-kelamaan menjadi kurus, kurang makan dan sebagainya, hingga beliau wafat. Mari kita kirimkan doa, kita kirimkan Al-Fatihah, khususon beliau Bung Karno yang sudah berjuang hingga tanah air ini merdeka. Dan kita juga kirim Al-Fatihah untuk pengawal beliau, Inspektur Mangil. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena kita juga kirimkan ya kepada pejuang-pejuang terdahulu kita yang sudah berkorban demi tanah air ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya karena berdoa ya kalau Siratal. Terima kasih. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang kita ditempatkan bersama orang-orang yang Allah ridhoi. Amin. Dan kita sebagai generasi penerus, kita harus mengisi kemerdekaan ini. Ingat pesan Bung Karno, kita tidak boleh patah semangat, tetap harus melangkah, kucurkan keringat, kepalkan tangan demi tanah air. Apa yang kita bisa buat adalah berdoa agar Tuhan selalu menjaga negara kita, dan kita berikhtiar apa yang kita bisa buat untuk negara ini. Gitu ya, paling tidak kita bisa membantu sesama. Niatnya ada untuk tanah bumi kita, bumi pertiwi yang kita cintai ya. Bung Karno juga mengingatkan kita agar tidak menghitung-hitung apa yang kita telah korbankan untuk negara. Kita tidak usah bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi kita bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kita berikan kepada negara ini. Nah, itu pesan Bung Karno ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita semua, meskipun kita tadi tidak menjadi pejabat, kita tidak menjadi menteri, kita tidak menjadi DPR, tapi kita masih bisa berjuang untuk Nusantara ini, yaitu dengan doa agar para pemerintahan, para penguasa ini terbuka hatinya, agar bisa memakai rasa, memakai kesadaran bahwa mereka digaji untuk rakyat ya, karena kemerdekaan itu kan untuk rakyat, negara ini untuk rakyat ya, karena yang membiayai itu ya rakyat, kita warga, itulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan para penguasa segera terbuka mata hatinya agar mereka berjuang untuk rakyat, agar rakyat lebih sejahtera gitu ya. Kita berdoa terus, kemudian kita juga tidak merusak alam semesta ya, tidak merusak alam semesta, tapi kita menjaga alam semesta ya. Kalau ada sungai ya jangan main buang sampah sembarangan gitu loh ya. Ada apa namanya tuh yang mampet-mampet air, selokan ya dibersihin. Itu kan kita menjaga semesta, alam semesta ya. Sungai ya jangan dikeruk pasirnya terus ya. Pohon-pohon yang besar jangan ditumbangin semua ya. Ditumbangin, ditanam kembali, tumbangin, tanam kembali gitu ya. Itu menjaga alam semesta, karena jika alam semesta ini terjaga baik, maka alam semesta ini juga akan melindungi kita semua. Baiklah teman-teman, kita akan menuju ke atas. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita videokan. Minta doanya teman-teman.
Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ke atas. Yuk. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah. Ada yang hadir, Pak? Siapa ya? Gak tahu. Oh, subhanallah. Putih banget. Bukan. Pucat kayak Kayak saya pernah bertemu loh. Dewi apa ya? Kalau nggak salah ini Dewi Narasi ya. Ayo. Bismillah, mudah-mudahan ya. Pegang kabarnya ya. Ya, Pak. Saya tak coba. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sewu, Tuan Putri. Kalau tidak salah, apakah Tuan Putri adalah Dewi Narasi ya? Alhamdulillah. Subhanallah. Sugeng rawuh Dewi Narasi ya. Ada gerangan apakah Dewi? Oh, nggih. Santo sudah bersama kami. Oh, nggih. Sebentar Tuan Putri. Mana Santo? Ini, Pak. Ini Ratu Dewi Narasi ya. Cicitnya Sultan Malik mau ngomong sama kamu. Ya, Nanti Pak. kamu ngomong sungkem ya. Iya, Pak. Ini biar masuk saya aja. Siap-siap anu siapa? Santo sama Safi ya. Ya. Monggo Tuan Putri. Subhanallah. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu apa kabar? Alhamdulillah, Yang. Kabar saya baik. Syukurlah. Perkenalkan, namaku Narsia. Apakah dirimu sudah berjumpa dengan kakek buyut Sultan Malik? Alhamdulillah, Yang. Waktu itu saya udah ketemu. Syukurlah. Dirimu adalah salah satu keturunan kami. Memang pun banyak keturunan kami yang saat ini masih hidup di alam ini. Tetapi mereka tuh sudah tak hormat lagi dengan leluhur
juga dengan tanah air. Mereka dah lupa, mereka tak kenal lagi dengan nenek moyang kita yang ada. Dirimu, janganlah seperti mereka. Jadilah keturunan kami yang cinta leluhur, cinta nenek moyang, dan juga cinta bumi pertiwi. Baik Yang Putri, bismillah, semoga bisa seperti yang Yang Putri inginkan. Alhamdulillah. Terus Mbah Sinomo itu memanggil apa? Sesuai dengan nama saya yang Santo. Alhamdulillah. Santo baik-baiklah belajar dengan Mbah Sino itu. Karena kakek buyut pun sudah menitipkan dirimu kepada Mbah Sino. Karena hanya Mbah Sino yang mempunyai hati yang bersih, ikhlas, membimbing putra-putri dari keturunan leluhur-leluhur yang ada di bumi pertiwi ini. Tanah air ini kalian harus jaga dengan baik. Kami hanya selalu berdoa, semoga tanah air ini menjadi Nusantara yang seperti dahulu. Di masa kejayaan kakek buyut kita, Sultan An Malik, dan juga datuk-datuk kita yang ada di kerajaan Majapahit. Apakah kakek buyut sudah memberi kalian mustika Kiok Al-Malik? Sudah yang waktu itu sudah diberikan kepada Mbah Sino. Sebagian sudah ada yang dibentuk cincin, gelang, dan liontin ini yang Bagus sekali. Ternyata kalian dapat juga membuat tuh. Baguslah. Karena bila jadi liontin, gelang, dan mata akik tuh bisa dipakai, digunakan oleh mereka-mereka, saudara-saudara kalian. Mungkin kakek buyut telah pun bercerita apa karomah batu Kiok Al-Malik tuh. sudah yang Alhamdulillah. Jika sudah selesai semua,
apabila ada saudara-saudara yang hendak memakai dan menyimpan, kalian berikanlah kepada mereka semua. Insya Allah mereka juga akan memberikan sedekah ikhlas agar beban Mbah Sinomo itu tidak terlalu berat. Untuk biaya hidup dirimu, insya Allah Tuhan akan selalu memberikan jalan rezeki kepada Mbah Sino agar dirimu bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Yang penting, jangan lupakan nenek moyang kita, leluhur kita, dan juga bumi pertiwi kita ini yang kita cintai. Jangan memandang rendah kepada orang lain. Jangan menuduh dan berprasangka buruk kepada orang lain sebelum dirimu mengetahui yang sebenarnya. Jadikanlah mustika batu keok al-malik itu menjadi perantara agar pemiliknya dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan didekatkan dengan rezeki yang halal. Hanya perlu ikhlas, tulus. Mereka juga akan bersedekah untuk kalian. Karena mustika Giok Al-Malik ini akan membersihkan pikiran dan batin mereka-mereka yang memilikinya. Apakah ada sesuatu yang hendak dirimu tanyakan kepada Eyang Putri ini, Santo? Tidak ada yang, tapi perkenalkan yang, ini teman saya, Safi yang. Mana dia? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak ke yang bernama Safi itu? Ya benar yang. Alhamdulillah. Terima kasih telah membantu Santo. Kalian anak-anak yang baik. Belajarlah sungguh-sungguh. Apa yang Mbak Sino suruh, kalian lakukanlah. Nggih yang. Baik yang. Kita insya Allah akan belajar dengan baik, nurut sama Mbah Sino, ya sedikit-sedikit lah ya Mas. Iya kan butuh proses juga. Alhamdulillah. Jika dirimu nak, dirimu buat saja batu giok itu menjadi cincin ataupun gelang agar kalian juga memakainya. Siap Tuan. Baik ya.
jika kalian memakainya, maka keluarga kita akan mengenali kalian. Yang Putri, saya juga udah itu bikin, tapi gak dibawa. Bikin cincin bagus. Ya, segeralah kalian selesaikan menjadi piasan-piasan yang bisa dipakai orang lain. Yang Putri, jangan lupa di hari lahir kalian berpuasalah, kirimkan doa buat nenek moyang leluhur-leluhur kita. Yang Putri, sampaikan salam saya kepada Mbah Sinomu. Siap. Iya, akan kami sampaikan yang Yang Putri pamit terdahulu. Yang Putri. Iya, Yang Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener apa Miki? Yang Putri, leluhurnya. Alhamdulillah. Udah kenalan sama Yang Putri? Udah, Mbak. Alhamdulillah. Katanya masih satu keturunan sama saya ya. Iya. Dewi Narasia ini cicitnya Eyang Sultan Malik. Ini dulu jadi raja nih. Dari Ratu Samudra Pasai. Raja yang ke-6 kayaknya. Dulu saya pernah ketemu waktu tersesat di pantai Aceh. Waktu itu saya sama Gilang juga diberikan itu loh, batu apa ya dulu, lupa ya, batu Narasia apalah, bagus banget. Udah ya, lama itu ya? Lama, udah setahunan. Waktu itu saya masih dengan Gilang sama timnya Kartaji. Oh ya. Alhamdulillah. Tunjukin apa tadi? Ini yang batu yang kemarin ini. Oh ini ada yang jadi gini apa? Ini ya itu. Ada yang kayak gini? Ya. Sama dengan saya yang di rumah tadi. Tapi hijaunya kayaknya beda ya. Lebih, iya. Iya. Bagus nih. Ya baik, senar apa kayak senar layangan apa? yang buat itu. Oh. Kayak karet. Iya. Ini bagus nih. Coba. Oh, ini juga bagian tadi siang kamu ya? Iya, tadi siang. Ah, nih. Sini teman-teman. Coba deh. Nah, ini teman-teman ya. Ini Santo sama Safi tadi siang nih. Udah lubangin ini. Terus ini ada yang jadi gelang ya, bagus ini. Jadi tasbih juga bisa ya. Iya. Tapi yang satu itu loh, Mas. nggak cukup. Ini mata akik. Ya, jadi mata akik nih. Oh ini kalau di ini loh, apa tadi? Murup ini. Bercahaya. Senterin. Ada senter nggak? Oh, ada. Tembus cahaya ini teman-teman. Baunya juga wangi nih. Giok bawah. Nah nih teman-teman ya. Nih, ini tembus cahaya teman-teman. Ya, tembus cahaya. Pegang. Ini juga tembus cahaya. Ya. Nyala gitu ya, Mbak ya? Iya, tembus. Oke. Ini juga tembus cahaya. Oh. Ya, tembus cahaya. Keren tuh. Ini juga tembus cahaya, semua tembus cahaya tuh. Oh. Ya. Semua tembus cahaya. Oh.
Alhamdulillah. Ini tinggal sedikit lagi ya. Iya. Besok pagi kita bikin lagi, selesaikan. Mana tahu ada teman-teman yang mau monggo dipakai saja. Ya. Oh ya, ada yang teman-teman, ada saudara kita yang menanyakan ya tentang Sapar dan Suro. Ya bagaimanapun Sapar dan Suro itu tetap jadi anak saya. Tetapi saat ini kan Sapar di pondok dan Suro sudah ikut ekspor dengan Mbah Proto itu. Dan alhamdulillah kami dititipkan lagi Sono dan Syafi. Ya kita belajar sama-sama lah itu. Misalnya nanti sudah bisa mandiri, ya mandiri, tidak mengapa. Itu. Yang penting silaturahmi tetap terjalin, ya komunikasi tetap terjalin. Mau ekspor dengan siapa-siapa yang monggo. Kalau boleh tahu, Gilang itu siapa ya, Pak? Gilang dulu anak didik saya, ikut saya. Oh. Nah, nginep di rumah saya juga. Saya cari kos-kosan, terus saya bawa ibunya ke sini. Terus ibunya udah nikah kan. Iya. Nah, sekarang udah ikut ibunya dan dia ikut makan taji sekarang. Masih ikut makan taji. Ya, alhamdulillah mereka sudah banyak kemajuan. Kalau sudah mandiri, ikut siapa-siapa yang monggo lah. Ya. Namanya rezeki, jodoh, segalanya kan yang ngatur Gusti Allah. Kita hanya menjalankan apa yang sudah digariskan sama Gusti Allah. Yang penting itu ikhlas ya. Iya, Mbak. Yang penting ikhlas itu bukan hanya di bibir. Ikhlas itu memang tulus di dalam hati. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan, tidak mengharapkan penghargaan. Kalau sudah ikhlas ya ikhlas sudah. Kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu? Ya. Kita istirahat dulu. Kopinya saya ada, Bok? Masih, Mbak. Jangan sampai habis kopi sama kupat lo. 12 tadi lo. Hah? Ya, sampai 2 hari tuh. Jangan dihabisin. Yuk kita istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim.